Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4, muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desia Dahlia. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab 9 ya, tentang pengukuran sudut. Tepatnya di latihan ulangan bab 9 paket 1 yang bagian C ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1 adik-adik sekalian ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar garis PQR, di mana di garis ini ada 3 buah sudut, yaitu sudut A, B, dan C. Nah, kaki sudut PQ dan QR membentuk sudut lurus. Nah, PQ dan QR membentuk sudut lurus berarti besarnya 180 derajat adik-adik sekalian ya. Jika besar sudut A sama dengan sudut C, yaitu 35 derajat, tentukan besar sudut B. Nah, sudut B-nya berapa? Ini tadi total 180 derajat ya. Sudut A sama dengan sudut C, yaitu 35. Ini 35, ini 35. Maka kita bisa mencari besar sudut B. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 1 lah, ini dia ya. Jadi tadi ada garis PQR ya, dimana ini membentuk garis lurus ya, garis lurus atau sudut lurus ya. PQ dan QR membentuk sudut lurus tadi ya. Nah, yaitu berarti 180 derajat. Kemudian sudut A sama dengan sudut C, yaitu 35 derajat. Nah, maka untuk mencari besar sudut B, sudut lurus totalnya ini 180 dikurangi dengan besar sudut A ditambah sudut B ya. Kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, berarti sama dengan 180 dikurangi sudut A tambah sudut C ya. 180 dikurangi sudut A-nya 35 derajat, sudut C-nya 35 derajat ya. Ini kita tambahkan jadinya 70 derajat. 180 dikurangi 70 hasilnya adalah 110 derajat. Itu untuk soal nomor 1 ya, jawabannya 110 derajat besar sudut B. Lanjut kita ke soal nomor 2. Saya lipat saja adik-adik sekalian ya. Oke. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada segitiga KLM. Jika sudut M dan sudut L sama besar, tentukan besar setiap sudut pada segitiga tersebut ya. Ini sudut L dan sudut M-nya sama besar. Nah, kalau kita lihat di sini sudut K ini berbentuk sudut siku-siku, jadi besarnya 90 derajat ya sekalian ya. Jadi kita punya satu buah clue, yaitu sudut siku-siku 90 derajat, berarti K-nya sudah ketemu. Kemudian total sudut atau jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat. Nah, itu nanti yang bisa kita gunakan untuk menghitung besar setiap sudutnya. Oke. Langsung saja di sini untuk soal nomor 2 ya, di sini udah saya gambarkan ya, ada segitiga KLM ya, yang mana sudut M sama dengan sudut L. Besar sudut K 90 derajat. Maka untuk total sudut segitiga sendiri adalah 180 derajat. Nah, ini kita cari terlebih dahulu besarnya sudut M dan sudut L ya. Ya, jadi besar sudut M ditambah sudut L itu sama dengan 180. Total sudut pada segitiga dikurangi dengan sudut K, yaitu 90 derajat. Nah, 180 dikurangi 90 hasilnya adalah 90 derajat ya. Maka untuk mencari besar M, karena ini tadi besar sudutnya sama, tinggal 90 kita bagi 2, hasilnya 45 derajat. Kalau M 45 derajat, L juga 45 derajat. Atau kalau mau dicari dari sini juga bisa ya, berarti 90 dibagi 2 hasilnya 45. Maka besar ketiga sudut tersebut, sudut K-nya 90, L-nya 45, M-nya 45 derajat. Itu adik-adik untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah trapesium ya, trapesium siku-siku. Trapesium EFGH ya, yang mana di sini besar sudut G itu 3 kali sudut F ya. Jadi misalnya kalau sudut F-nya 5, sudut G-nya 3 kali 5, 15. Nah, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya tentukan besar sudut G dan sudut H masing-masing. Nah,
Kalau kita lihat di sini sudut E-nya sama sudut H-nya itu sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku berarti besarnya 90 derajat. Ini 90, ini 90. Kemudian total sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. Nah, ini nanti bisa kita jadikan sebagai patokan atau pedoman ya. Langsung aja untuk yang nomor 3. Nah, seperti ini ya. Sudut EFGH ya, dimana sudut G-nya tadi 3 kali besar sudut F. Nah, kemudian sudut E sama H-nya ini siku-siku ya, berarti 90 derajat. Nah, total sudut pada segi 4 360 derajat. Nah, kita cari dulu besar sudut G sama sudut F ya. Langkah pertama itu. Jadi, besar sudut G ditambah sudut F sama dengan total sudut pada segi 4 yaitu 360 dikurangi dengan sudut E ditambah sudut H yaitu 90 tambah 90. Berarti 360 dikurangi dengan 180 ya. Oke, hasilnya adalah 180. Ini besar sudut G ditambah dengan sudut F itu hasilnya 180. Nah, kemudian kita gunakan ini. Ya, oke. Sudut G ditambah sudut F sama dengan 180. Nah, sudut G-nya sendiri 3 kali sudut F, maka kita ganti. 3 kali sudut F sama ditambah sudut F sama dengan 180. Nah, berarti 3 F ditambah F berarti 4 ya. 4 kali sudut F sama dengan 180. Maka besar sudut F 180 dibagi 4 hasilnya 45 derajat. Sudut F udah ketemu. Kemudian sudut G ya, sudut G tadi adalah 3 kali sudut F sehingga 3 kali 45 hasilnya 135. Itu adik-adik sekalian. Jadi besar sudut G 135 derajat, besar sudut F 45 derajat. Itu untuk penjelasan soal nomor 3 ya. Selanjutnya kita ke soal berikutnya nomor 4. Nah, ini. Sebuah trapesium sama kaki mempunyai 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Trapesium sama kaki, kalau ini trapesium siku-siku, ini trapesium sama kaki ya. Ada 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Jika besar salah satu sudut tumpul pada trapesium tersebut adalah 115 derajat, tentukan besar setiap sudut lancipnya. Nah, besar setiap sudut lancipnya berapa, adik-adik sekalian? Oke, untuk yang nomor 4 di sini sudah saya gambarkan juga ya. Nah, ini bentuk trapesium sama kaki. Nah, tadi yang diketahui sudut tumpulnya 115. Ingat ya. Untuk trapesium sama kaki, nah kalau sini 115, ini juga 115 ya, yang berdekatan di sini ini sama, sudut tumpulnya itu sama, kemudian sudut lancipnya juga sama. Nah, oke, sehingga bisa kita tuliskan jumlah sudut trapesium itu sama dengan 2 kali sudut tumpul ditambah 2 kali sudut lancip. Nah, sedangkan trapesium itu termasuk segi 4 sehingga total sudutnya ada 360 ya. 360 derajat sama dengan 2 kali, ini berarti karena sama 115 ditambah 2 kali sudut lancip ya. 2 kali 115 berarti 230 ditambah 2 kali sudut lancip. Nah, ini kita pindah ruas ya, biar mudah menghitungnya. 360 pindah ruas kiri jadi negatif ya. 360 dikurangi 230 sama dengan 2 kali sudut lancip. Ini kita kurangkan jadinya 130 ya. 130 sama dengan 2 kali sudut lancip. Sehingga untuk mencari besar sudut lancipnya yang sini satu saja berarti tinggal 130 dibagi 2 ya. 132 hasilnya 65. Jadi besar tiap sudut lancipnya adalah 65 derajat ya adik-adik sekalian. Jadi di sini 65 derajat, sini 65 derajat, ini 115 dan ini 115. Kalau kita jumlahkan semua totalnya 360 derajat. Itu ya. Jadi jawabannya adalah 65 derajat. Itu untuk jawaban soal nomor 4 ya. Tentukan besar setiap sudut lancipnya yaitu 65 derajat. Lanjut kita ke halaman berikutnya untuk bahas soal nomor 5 ya, halaman 178. Oke. Ukurlah besar setiap sudut pada bangun datar di samping, kemudian hitunglah jumlah besar sudutnya. Oke. Adik-adik sekalian ya, di sini sudah saya ukur dengan menggunakan busur derajat ya. Oke. Ini akan saya ukur 2 sudut saja ya. Saya ambil sudut A, ini sebenarnya sudah saya ukur ya, jadi untuk pembuktian aja adik-adik ya. Jadi untuk sudut A
Ingat ya, titik pusat busur kita himpitkan dengan titik sudut yang kita ukur. Nah, kita himpitkan di sini. Nah, sekarang kita lihat ya. Ya. Oke. Besar sudut A, nah ini ke sini. Nah, ini antara 130 dan 120 di tengah-tengahnya. Berarti 125 derajat ya ini ya. Sudut A 125 derajat. Kemudian sudut B. Besar sudut B. Nah, ini. Jadi sekalian ya, bisa dilihat di sini. Ini ya, berarti antara 120 dan 130 juga ya, karena ngukurnya ke sini ya. Yaitu 125 derajat. Nah, ini. Sudut A 125 derajat, kemudian sudut B 125 derajat, kemudian sudut C cara ngukurnya sama ya. Nah, jadi di sini udah saya tuliskan ya biar tidak terlalu lama. Besar sudut A 125 derajat, B 125 derajat, C 110 derajat, D 125 derajat, E 125 derajat, dan F 110 derajat. Kalau kita jumlahkan semuanya ada 720 derajat ya. Ini sesuai dengan besar sudut pada segi 6. Jadi total sudut pada segi 6 ini adalah 720 derajat. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 5 sudah kita jawab ya. Seperti ini adik-adik sekalian ya. Silahkan kalau mau dicocokkan bisa diukur ulang dengan menggunakan busur derajat. Oke, terima kasih ya sudah belajar bersama. Jadi untuk pembahasan soal latihan ulangan bab 9 paket 1 A, B, dan C sudah kita bahas ya. Selanjutnya nanti akan kita bahas untuk soal pemecahan masalah di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.